AUKUS dijamin diam. Raja Salman dan 3 negara besar ini maju paling depan jika Indonesia diserang. Raja Salman mengatakan apresiasi yang tinggi kepada Indonesia atas kepemimpinan Indonesia di dalam menjaga stabilitas kawasan dan dunia. Dan bagi kami rakyat Indonesia adalah merupakan saudara kami dan juga rakyat yang sangat mulia. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Garuda Official. Sebelumnya seperti biasa, jangan lupa like, follow, komen, subscribe, and share ya. Nah, Presiden menyampaikan bahwa pending isu ini harus segera diselesaikan dan kembali Presiden ke Indonesia, Presiden juga akan melakukan pertemuan dengan beberapa menteri untuk menyelesaikan masalah ini. Indonesia saat ini berada di tengah-tengah dua kekuatan besar ini, China dan AUKUS, Koalisi Amerika Serikat, Australia, Inggris Raya atau UK. Indonesia sendiri sempat menyuarakan ketidaknyamanan dengan rencana AUKUS yang mendukung Australia membangun kapal selam nuklir yang juga ditentang China. Tapi di sisi lain Indonesia juga diprovokasi China di Laut Natuna Utara, yang juga menjadi salah satu pertimbangan AUKUS untuk menggabungkan kekuatan menentang Tiongkok. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Peneliti Law Institute Australia, Harvey Mallehu. Harvey sebenarnya dibentuk untuk menyumbangkan kekuatan militer di Asia Pasifik agar tak jomplang ke China. Harvey melihat kembali kapasitas dan kepastian Australia mempertahankan pengaruhnya di Papua Nugini juga tergerus China. Tapi investasi di Indonesia saat ini lebih diprioritaskan ketimbang di Papua Nugini. Tujuan investasi ini jelas agar Indonesia setidaknya netral saja dalam urusan AUKUS melawan China. Karena sekali lagi Indonesia belum mempunyai kemampuan militer menyaingi China. Harvey menyarankan Indonesia dan Australia meminta bantuan saudara tuanya yakni Jepang untuk menekan China di sisi Asia Timur. Jepang sendiri sedang menjalin kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Demikian AUKUS PD menghadapi China di Asia Tenggara. Kekhawatiran jika Indonesia menjadi sasaran penyerangan koalisi Amerika, AUKUS atau China jika perang kedua negara meletus menjadi fokus utama. Namun rupanya Indonesia tak sendirian. Dikutip dari zonajakarta.com dari Rex Time Bali, jika Indonesia diserang China atau Amerika saat perang, 4 negara ikut disebut-sebut tak akan tinggal diam. 4 negara ini diserang disebut-sebut sudah siap. 2 negara saksaya disebut-sebut memiliki kekuatan armada militer yang sangat canggih dan kuat. Indonesia sedang dalam adu kepentingan antara China melawan AUKUS. Seperti diketahui bila AUKUS dibentuk untuk melawan China, di mana salah satu anggota koalisi itu ialah tetangga Indonesia, Australia. Pembentukan AUKUS sebagai wujud nyata penolakan Barat atas klaim Nandesuan China yang juga menyeret Natuna Utara milik Indonesia. Indonesia memang sebenarnya berada dalam perang kepentingan ini. Entah sial atau untung, Indonesia punya kepentingan sendiri-sendiri dengan keduanya. Gambaran paling gampang, Indonesia membutuhkan China dalam segi ekonomi, sedangkan Indonesia tak suka klaim China di Natuna Utara. Untuk itulah Indonesia harus kuat akrab pula dengan AUKUS karena ada Australia dan AS di sana. Kekuatan AUKUS diperlukan Indonesia untuk menyeimbangkan pengaruh China di kawasan Asia Tenggara. Tapi Indonesia juga geram dengan AUKUS yang akan memberi Australia kapal selam nuklir. Bahkan Indonesia sudah menyatakan keberatannya atas rencana pembuatan kapal. Selam nuklir Australia. Hal itu disampaikan oleh Menhan Australia Prabowo Subianto. Posisi Indonesia inilah yang tak bisa disebut untung, namun juga tak bisa dituding buntung. Bila Indonesia bisa menemukan solusi atas AUKUS dan China, maka ada benefit di masa depan yang besar akan diterima Jakarta. Yang pasti keberatan Indonesia atau kapal selam nuklir Australia didukung langsung oleh China. Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa nuklir tidak boleh digunakan untuk kompetisi atas peperangan. China memang sengaja menumpang pernyataan keberatan Indonesia atas kapal selam nuklir ini. Karena kapal selam tersebut bila jadi nantinya digunakan untuk melawan China. Pembentukan kemitraan keamanan AUKUS memicu ketidaksenangan dari Jakarta dan menciptakan ruang bagi China untuk mendorong insan antara Indonesia dan negara lain di Indo-Pasifik. Beijing sendiri menyatakan
simpati atas pandangan Jakarta bahwa akuisisi Australia atas kapal selam bertanda nuklir di bawah kerangka AUKUS dapat mempengaruhi keamanan regional secara negatif dan memperburuk non-polarisasi. Oleh karena itu, RRT menggunakan insiden ini sebagai peluang untuk melawan pengaruh AS di Indonesia. Uniknya, saat pembentukan AUKUS, Cina malah memprotes koalisi barat itu ke Indonesia. Protes Cina jelas salah arah lantaran Indonesia tak punya pengaruh di AUKUS juga bukan sebagai anggota koalisi itu. Pasalnya, Kementerian Luar Negeri Cina memanggil Dubes RI dan menyatakan keperhatiannya atas kesepakatan AUKUS sebagai mendorong Jakarta dengan tegas ke sudut yang ketat dalam masalah persaingan AS Cina. Mengingat bahwa negara tersebut bukan anggota AUKUS atau pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan. Tekanan diplomatik oleh Cina jelas saja salah arah karena Jakarta tidak memiliki pengaruh pada bagian negara-negara kawasan ASEAN dan menanggapi AUKUS. Indonesia sendiri pastinya akan menghindari adanya ketegangan antara AUKUS dan Cina. Indonesia selalu kerja keras untuk menghindari terseret kepentingan geopolitik atau dipaksa mengambil posisi partisan. Indonesia menyuruhkan pada Australia untuk menjaga komitmen terkait keamanan dan stabilitas serta keamanan regional. Namun ada indikasi AUKUS juga bisa jadi tameng Indonesia bila Cina hendak masuk ke Natuna Utara. Adanya armada AUKUS di perairan internasional dekat Natuna Utara bisa membuat Cina berpikir ulang masuk ke Indonesia. Garuda Shield tahun ini akan mencakup ketiga anggota AUKUS aliansi keamanan yang dibentuk tahun lalu oleh Australia, Inggris, dan AS. Quad dibentuk dengan menghalau Cina, perannya hampir sama dengan AUKUS. Selain itu, Filipina justru belak-belakan mendukung koalisi AUKUS. Menurut Manila, AUKUS dibutuhkan untuk menyumbangkan kekuatan dengan Cina di Asia Tenggara. Pada awalnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menggemakan sentimen yang sama karena dengan hati-hati memperhatikan AUKUS sekaligus menekankan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan berkelanjutan perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di Asia Tenggara. Pada 22 November 2021, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyampaikan pandangan yang lebih pragmatis dengan mengatakan bahwa Indonesia memahami alasan di balik pembentukan kelompok keamanan teritorial ini. Namun demikian, dia menunjukkan bahwa posisi resmi Indonesia adalah bahwa Asia Tenggara harus bebas nuklir dan masih ada ketakutan regional bahwa AUKUS dapat memicu perlombaan senjata barbar anti. Karena dikeroyok oleh AUKUS, Cina mencari rekanan untuk melawan. Cuma Iran dan Rusia yang mendukung Cina secara nyata, di mana ketiga negara itu beberapa waktu lalu melakukan latihan perang. Latihan ini dimaksudkan sebagai simulasi pertahanan ketiga negara apabila diserang barat. Selain dari Iran dan Rusia, Cina juga memanfaatkan Korea Utara untuk menyembunyikan dan membantu sedikit mahan. Selain Iran dan Rusia, Cina juga bisa memanfaatkan Korea Utara untuk membantunya sedikit menahan pasukan AS yang ada di Korsel. Cina menduga bila perang pecah, pasukan AS di Korsel akan menyerang ke utara, terus jauh memasuki hingga ke perbatasan Cina. Saat AUKUS dan Cina tengah ribut, Indonesia diam-diam memperkuat otot militernya. Penguatan militer Indonesia luput diperhatikan dunia internasional. Oke guys, kamu bakal nyesal kalau lewatin video ini. Bantu subscribe ya guys. Terima kasih.